Masih semangat ya, amin. Saya percaya masih sampai nanti malam. Ya, kami ingatkan lagi bahwa nanti di malam keakraban, jadi ada perwakilan dari wilayah yang bisa menunjukkan talentanya, entah itu lewat stand up comedy mungkin, lewat nyanyian puji-pujian, menyumbangkan suara merdunya, emasnya. Kami persilakan ya bapak-bapak, jangan lupa untuk disiapkan, karena nanti kalau ada yang nggak siap akan ada sanksi ya, ada sanksi dari Tante Dorcas. Ya baik bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kaum pria gereja Kemah Injil, silakan segera menempatkan diri di tempat duduk yang sudah dipersiapkan. Sebelumnya saya saya percaya bahwa bapak-bapak masih semangat, masih ingat yel-yel kita ya, masih ya, yel-yel pria Kemah Injil, coba ya. Pria Kemah Injil, yes, maju terus, luar biasa, luar biasa. Sebelum sesi kita mulai, saya mohon untuk bapak-bapak bisa bangkit berdiri. Kami persilakan untuk bangkit berdiri dengan hormat. Semua pasti tahu lagu ini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan, mana tariannya bapak-bapak? Ku kan menari seperti Daud menari. Asik, haleluya, mari tepuk tangan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Ajak temannya sebelahnya menari dan menari, ku kan menari. Wah luar biasa semangatnya bapak. Haleluya, menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam siapa? Amin. Bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Lagi, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ikuti gerakan saya bawa, bukan menari, mutar, asik, bukan menari, mutar terus, nari lagi sekarang, bukan menari, bukan menari, kan menari seperti Daud menari. Haleluya, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya, haleluya. Kami persilakan untuk duduk bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Bagaimana FD saya? Apakah pembicara dan moderator sudah siap? Kakak Dorcas sudah, puji Tuhan. Baik, kalau begitu langsung saja tanpa mengulur-ulur waktu, kami mohon untuk dapat naik ke atas panggung yang terhormat Bapak Insinyur Yanes Pasaribu sebagai pembicara kita, dan moderator kita yang luar biasa juga Bapak Jimmy Rade SH, kami persilahkan. Terima kasih.
Tuhan? Selamat sore. Kita telah sampai pada sesi kita selanjutnya, tidak kalah pentingnya dengan sesi-sesi yang sudah kita lewati, beberapa sesi dari pagi hingga siang dan sore hari ini. Maka dari itu kita akan sampai dan kita akan memulai sesi kita untuk sore hari ini dengan tema atau dengan judul pria dan persiapan masa pensiun. Jadi dalam sesi ini saya menyampaikan bahwa pembicara yang sebenarnya menyampaikan masalah ini adalah Bapak Yohanes Walilo. Beliau ada kebetulan memiliki acara yang tidak bisa ditinggalkan, dan pada kesempatan hari ini hambanya Bapak Insinyur Yanes Pasaribu yang berprofesi sebagai arsitek dan pengusaha muda yang sudah berkiprah di ibu kota, dan beliau sering dan tetap melakukan pelayanan ke beberapa daerah-daerah terpencil di Gereja Gema Injil, di mana materi yang biasa beliau sampaikan dalam event-event seminar, dan pada kesempatan sore hari ini beliau akan membicarakan ketika orang Kristen mendekati usia pensiun, mereka sering bertanya-tanya apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen selama masa pensiunnya. Apakah orang Kristen ikut pensiun dari dunia pelayanan? Kita akan dengarkan dan kita akan ikuti seminar atau konsulnas retreat pada sore hari ini dengan tema pria dan persiapan masa pensiun. Untuk waktu dan tempat, dan kami mohon aplaus dari bapak-bapak sekalian. Kita akan memulai topik kita pada sore hari ini. Untuk waktu dan tempat, persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Shalom bapak-bapak semua yang saya kasihi. Shalom bapak-bapak semua yang saya kasihi. Kurang sekali lagi, bapak-bapak perkarya harus tough ya. Shalom bapak-bapak yang saya kasihi. Baru berkarya, amin. Baik, seperti dijelaskan oleh adik saya Jimmy ya, terima kasih pengusaha muda katanya. Saya jadi GR ya, jadi lebih semangat untuk membagikan sharing saya tentang pensiun buat kita semua. Tetapi sebelumnya saya juga berterima kasih kepada sahabat saya Pak Wopari ya, Pak Ishak dan Pak Walilo, karena beliau berhalangan, saya jadi memperoleh kesempatan untuk membagikan pemikiran saya, riset saya, kemudian pengalaman saya ya di dalam melayani Tuhan, dan pada saat yang bersamaan kita juga aktif di dunia marketplace ya. Jadi perkenalkan sekali lagi, nama saya Yanes Pasaribu. Saya melayani di Perkarya Pusat sebagai bendahara. Bapak-bapak sekalian, kalau ada ibu yang mendengar, dan saya juga bekerja ya, melakukan bisnis sendiri wira swasta. Nanti saya akan sharing beberapa pemikiran buat bapak-bapak ibu sekalian. Jadi saya Pak Andrew nggak ada ya. Saya tadinya memohon izin pinjam fotonya beliau ini. Ya, Pak Andrew Brake, bukan yang mirip Pak Andrew. Jadi untuk Pak Andrew nggak hadir sore hari ini. Jadi judulnya saya rubah sedikit, Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita lebih seru lihatnya. Ini namanya pensiun siapa takut. Ada yang takut pensiun? Jawabnya mana? Ada yang takut pensiun? Nggak ada ya, nggak ada. Saya juga nggak takut pensiun sih. Oke. Karena saya harus berbicara di depan hamba-hamba Tuhan, ya, dan beberapa pendeta, apalagi ada kakak saya pendeta Evan Kamasi, ya, dan kakak-kakak yang lain.
Jadi saya pikir kita harus memulai sharing sore hari ini dengan firman Tuhan, ya, yang akan melandasi dan menjadi dasar dari sharing yang saya akan berikan sore hari ini. Apa kata Alkitab mengenai getting old, ya, atau menjadi tua, Bapak-bapak sekalian? Saya ambil dari Yesaya 46 ayat 4. Ya, saya bacakan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari Yesaya 46 ayat 4. Jadi firman ini ketika saya pelajari, kok saya jadi yakin, ya, dan saya jadi antusias untuk menjadi tua. Ya, terkadang-kadang saya suka memperhatikan kakak-kakak saya di sini, ya, seperti Kak Evan, ya, Kak Ketum, Pak Dani Ronda, Kak Ketua DPP Berkarya, Kak Robi, Kak Melvin. Saya rasanya excited gitu. Bagaimana rasanya memasuki usia seperti usia mereka. Setelah baca firman ini, bahwa semakin kita tua, semakin Allah akan menggendong kita. Ya. Firman Tuhan yang kedua, Bapak-bapak, adalah Mazmur 91 ayat 16. Saya bacakan. Alkitab juga menyatakan bahwa berumur panjang itu adalah pemberian anugerah Allah. Ya. Jadi semakin kita tua, semakin anugerah berkelimpahan Tuhan kasih sebenarnya. Ya. Dan firman-Nya adalah dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu sekalian, kalau panjang umur artinya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang ketiga, Bapak-bapak sekalian, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Ya, ini ubanan kaitannya sama orang yang sudah tua, ya. Bukan masih muda, tapi ada isu pigmen sehingga rambutnya putih. Bukan itu maksudnya. Dan engkau harus menaruh hormat, bahwa orang tua itu harus dihormati. Bapak-bapak sekalian, menjadi lansia tidak berarti pengurangan atau kehilangan nilai sebagai manusia ciptaan Allah yang sangat baik itu. Sebab sebagai seorang manusia, dia adalah ciptaan segambar dengan Allah, dan itu berlaku sampai seorang menjadi tua. Jadi artinya ketika kita menjadi tua, orang, keluarga kita, siapapun itu harusnya menaruh hormat. Itu yang Alkitab katakan. Dan ini yang terpenting, ya. Firman yang keempat yang saya mau bagikan sore hari ini kepada bapak-bapak sekalian, yang membuktikan bahwa menjadi tua itu adalah kasih dan anugerah Allah. Mazmur 71 ini bercerita tentang pergumulan Raja Daud, ya. Ketika itu dia sudah menjadi tua, ya. Tetapi dia minta kepada Tuhan supaya hidupnya tetap bermakna dan produktif. Saya bacakan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Dan juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Jadi tugas kita ketika kita diberi kasih anugerah dari Allah menjadi tua, tugas kita gak berakhir di situ ternyata. Kita harus terus melayani Bapak di surga dengan menjadi narasumber, ya, jadi sumber bertanya buat keluarga, sahabat, dan kolega kita. Jadi dikatakan di cetak warna merah, memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Jadi alih generasi, Bapak-bapak sekalian. Ya. Baik, itu adalah 4 firman Tuhan yang melandasi sharing saya sore hari ini. Ya. Dan saya belajar dari seorang profesor dari Harvard University Amerika, ya, namanya David Sinclair. Saya cantumin usianya 54 tahun. Dia ini melakukan penelitian khusus tentang bagaimana sih kiatnya menjadi tua. Dan ada beberapa temuan yang buat saya menarik dan saya ingin sore hari ini Bapak-bapak sekalian. Ya. Ya. Oke.
ternyata tips menua yang paling utama adalah harus sehat. Ya. Lebih dari 80% kesehatan dan masa depan kita bergantung kepada gimana kita hidup, bukan kepada garis keturunan, bukan kepada DNA. Ya. Di sini dikatakan oleh Profesor David adalah makan jenis makanan yang tepat, pola makan yang baik, ya, kayak buah, sayuran, kacang-kacangan, minyak zaitun dan sebagainya. Sebagai satu-satunya sumber lemak yang memiliki kardioprotektif dan kardiovaskular yang baik. Sehingga pola makan ini dapat mencegah berkembangnya penyakit jantung dan kardiovaskular. Ya, saya pikir semua bapak-bapak tahu ya tentang hal ini. Pertanyaannya adalah kita lakukan apa enggak? Gitu. Kita ingin menua dengan sehat atau menua dengan sakit penyakit? Ya, kerap kali pergaulan kita itu ya. Oke, tips menua yang lain menurut David Sinclair adalah berolahraga. Ya. Berolahraga secara atlet, bukan ya. Berolahraga secara ringan tapi teratur. Ya, tidak olahraga berat, ringan saja, berjalan kaki, tapi harus rutin. Ya. Kemudian kedua, kurangi gula. Ketiga yang paling pasti manage stres ya. Jadi bukan artinya hidup kita tidak boleh ada stres, tapi kita harus kelola stres yang kita alami. Dan ini adalah temuan yang baru-baru ini semakin hari semakin populer bapak-bapak sekalian. Ternyata mandi air dingin itu justru meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Atlet-atlet sekarang setelah latihan ataupun menjelang pertandingan mereka harus berendam di air es. Ya. Oke. Kalau itu adalah tips gimana menjadi tua dengan baik menurut Profesor David Sinclair. Kita anggap kita lewat itu ya, kita udah tahu itu semua. Kita udah bisa hidup sehat, kita udah bisa makanan sehat, olahraga yang teratur, ya, kemudian tidak stres. Pertanyaannya sekarang, hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan sih setelah kita pensiun? Atau tadi saya diskusi dengan Kak Pendeta Evan adalah setelah kita berhenti melayani di organisasi ini. Ya. Firman ini adalah selalu hal yang mengajarkan saya untuk tidak overthinking ya, tidak berpikir terlampau kreatif, tidak memaksakan pikiran kita. Keluaran 4 ayat 2-3. Saya yakin sebagian besar bapak-bapak juga udah familiar dengan firman ini. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu? Itu jawab Musa, tongkat. Ya. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Bapak-bapak sekalian, menjadi tua itu bikin kita concern, ya, bikin kita khawatir. Ditambah lagi apa namanya post power syndrome, ya, ketakutan kehilangan pengaruh. Akibatnya kita kerap kali berpikir terlampau keras, ya, kita cek rekening tabungan kita kontak si anu si ini yang bisa membantu kita. Kita berpikir keras, cari alternatif, hitung-menghitung. Tapi ternyata yang diajarkan oleh Tuhan adalah kita lihat sekeliling kita. Apa yang ada di sekeliling kita, resources apa yang kita pegang. Ada apa di rumah kita, ya, family kita dan sebagainya. Gak usah ngelihat terlampau jauh. Ya. Dan di beberapa slides ke depan, ini ada beberapa ide dari saya, bapak-bapak sekalian. Ide yang bukan saya comot dari textbook atau dari Google, tapi adalah ide-ide yang saya sudah praktekkan. Ataupun kolega saya, ataupun orang tua saya. Ya. Ini adalah ide yang saya sudah terapkan untuk bapak saya, bapak-bapak sekalian. Bapak saya itu pensiunan pegawai negeri, ya, usianya sekarang 84 tahun, bapak-bapak sekalian. Masih sehat. Beberapa belas tahun yang lalu dia ditanya, apa yang harus saya lakukan ya? Ya, biasa kerja sekarang berhenti total. Hitung, tabungan hampir nggak ada, hampir nihil. Ya. Kita diskusi. Kebetulan rumah ayah saya ini berada di pemukiman yang padat sekali ya. Motor itu nggak kira-kira ya, jumlah motor yang lewat tiap hari di depan jalan itu banyak sekali. Ini saya pikir adalah pengajaran dari Tuhan kepada Musa. Ya, kita lihat sekeliling kita, oh ternyata di rumah ayah saya itu ada space yang sedikit kebuka, nggak terpakai secara maksimal.
sudah ada pompa, ya. Berarti hitung punya hitung, kalau di sini ada sedikit matematikanya saya buat, ketika itu kita urunan kakak beradik ya sebesar 3 sampai 5 juta rupiah. Dan apa yang terjadi saudara? 20 sampai 30 motor berhenti untuk dicuci, ya. Tenaga kerja juga pengajaran sederhana saja. Dan apa yang terjadi? 12 juta per bulan dari sekedar cuci motor memanfaatkan pojokan di rumah ayah saya. Ya. Dan hal ini yang membuat beliau sehat hingga umur 84. Setiap hari dia keluar, setiap hari dia mengawasi, setiap hari dia cek sabun, setiap hari dia bicara dengan pelanggan-pelanggan dia. Ada kesibukan setiap hari gitu. Dan kesibukan itu memberikan dia imbalan. Ide kedua, ya, dagang. Dagang. Ini adalah bakmi ayam gerobak dari karyawan saya. Ya. Salah satu karyawan saya yang mungkin ketika itu dia merasa bosen ya kerja tiap hari dari jam 9 ke jam 5 sore, apa yang saya bisa lakukan ya gitu. Dan dia ada sedikit halaman di depan kantor kami, dia minta izin, Pak saya mau jualan bakmi gitu. Dan yang terjadi 15 juta rupiah bapak-bapak sekalian. Ya. Dari kegiatan yang sangat sederhana dia beli bakmi, dia bikin gerobak, dia ketok-ketok 15 juta rupiah per bulan. Ya. Jauh lebih besar mungkin 3 kali 4 kali lipat dari ketika dia masih bekerja dengan saya. Ini ide yang ketiga. Ya. Kebetulan dalam pelayanan saya itu kita merintis beberapa gereja. Saya pernah sharing tahun lalu di Rakernas, 4 gereja ketika itu. Dan sekarang jumlahnya sudah 6 gereja, bapak-bapak sekalian. Dan hal yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang masuk di jaringan pelayanan bersama kami adalah memberikan bimbingan belajar, ya, memberikan pengajaran kepada anak-anak. Ya. Salah satu hamba Tuhan yang kita support itu mengenakan biaya Rp15.000 kepada setiap anak yang datang untuk diajarin. Ya. TK sampai dengan kelas 2 atau kelas 3. Rp15.000. Bapak-bapak sekalian. Ya, dan income-nya seperti tertulis di sini bisa 4 juta rupiah per bulan. Ya, ini adalah ide keempat yang kita sudah realisasi dan terjadi dengan benar. Ya, nah ini adalah ide kelima yang saya yakin sebagian besar dari bapak-bapak sudah tahu, ya, sudah terbiasa, terutama yang di daerah-daerah, yaitu peternakan ataupun perkebunan, ternak ayam atau ternak babi. Ada satu hamba Tuhan, saya sebutkan saja namanya Pak gembala saya sebenarnya Pak Bambang Wiku dari GKI Bukit Zaitun. Satu ketika salah satu muridnya di STT kontak, ya, seorang evangelis perempuan di NTB, ya. Ketika itu beliau minta dia perlu dana untuk mensupport pelayanan. Kita urunan. Akhirnya kita kirim ketika itu sebesar 2 juta rupiah. Tapi 2 juta rupiah itu tidak langsung digunakan untuk hal-hal yang sifatnya material atau langsung habis. Ketika itu kita bilang bahwa apa yang paling menonjol di sana, oh Pak Gembala, Pak Pendeta di sana ada peternakan babi besar gitu. Singkat cerita 2 juta rupiah ini dibelikanlah anak babi. Ya, tadi saya telepon Pak Bambang, saya tanya, matematika sederhananya bagaimana? Dan menurut saya luar biasa bapak-bapak sekalian. Ya, Pak Bambang. Anak babi yang dibeli oleh evangelis muda tadi adalah sebesar 2 juta rupiah untuk anak babi yang usianya 2 bulan. Ya, dalam 8 bulan siap dikawinkan. Dan masa buntingnya adalah sekitar 5 bulan. Bapak-bapak dalam waktu kurang dari setahun, 2 juta rupiah ini jadi 10 juta. 10 juta rupiah. Ya, dengan effort yang tidak terlampau besar. Kasih makan setiap hari, saya yakin babi tidak perlu perawatan yang terlampau sulit. Kemudian peternakan ayam, ya no brainer, saya pikir itu hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Perkebunan saya pikir bapak-bapak juga sudah terbiasa dengan kegiatan ini, dan ini adalah satu upaya yang kita perlu pertimbangkan serius di masa pensiun.
Nah, ini adalah warung sembako. Kembali, ini seperti pengajaran dari Musa. Ada apa sekeliling kita? Ya, ini om saya di Makassar, ya, memanfaatkan salah satu pojok di rumah untuk warung. Ya, puji Tuhan warung ini bukan hanya memberikan income, tapi memberikan kegiatan hari lepas hari. Ya, dan biayanya juga tidak terlampau besar. Di sini diterangkan bahwa modal usaha awal adalah 5 juta. Dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberi kegiatan hari lepas hari. Fotokopi. Fotokopi itu bisa kerja sama ya dengan perusahaan fotokopi. Yang penting kita ada space di rumah, cukup listrik, dan itu kita bisa lakukan. Ya, laundry juga sama. Minimarket juga sama. Ya, ini adalah pemanfaatan dari hal-hal apa yang ada di sekeliling kita. Ini khususnya space di rumah. Ya, bisnis online ini populer sekali. Saya pikir ini kita bisa atur satu sesi khusus nanti oleh Perkarya untuk mencoba kita mensosialisasi potensi-potensi bisnis online yang bisa dilakukan di masa pensiun kita. Ya, Bapak-bapak sekalian, menjadi tua itu ternyata jangan dilakukan dengan sendirian. Post power syndrome dan hal-hal yang lainnya. Pengalaman saya pribadi adalah ketika kita memulai memasuki saat-saat itu, kita perlu namanya mentoring, ya, bimbingan. Ya. Bimbingan dari orang-orang yang sudah mengalami proses tadi. Ya. Dan saya mau menyampaikan ada beberapa mentor dalam kehidupan saya yang menjadi inspirasi yang luar biasa. Ya. Tentang menjadi tua dengan elegan. Ya, memasuki masa pensiun dengan sukacita. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang sudah seperti bapak bagi saya, ya, begitu dekat. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan kepada bapak-bapak sore hari ini. Tokoh pertama adalah Pak Au Bintoro, ya, Rakernas tahun lalu dia pernah sharing, ya. Di usia 70 tahun dia melakukan hal-hal yang orang di usia pada umumnya seperti itu tidak mungkin, yaitu melakukan angkat berat, melakukan sosialisasi, pengajaran. Ya. Usia 70 tahun. Kemudian di sebelahnya adalah Pak Agung Laksono, ya. Mungkin dari beberapa bapak sekalian mengenal beliau. Dia adalah tokoh politik yang masih berkibar, ya, di usia beliau. Tidak kenal lelah. Ya. Kalau politikus seusianya udah hampir bisa dihitung dengan jari. Tapi dia tetap konsisten, tidak mengenal tua. Ya. Kemudian berikutnya adalah Pak Surato, ya, 78 tahun tapi mencalonkan diri buat anggota DPD. 78 tahun. Bapak-bapak sekalian, ada yang 78 tahun di sini? Ada 78 tahun? Enggak ada ya? Masih lama ya? Itu mesti 20 tahun lagi buat saya. Tapi beliau 78 tahun masih mencalonkan untuk DPD. Bukan karena uang, tapi karena keinginan dia untuk berkarya. Ya. Dan terakhir adalah Pak Bambang, ya. Beliau sudah almarhum, baru saja meninggal di usia 80. Ini juga sama. Ya. Tidak kenal masa pensiun. Jadi perlu dalam kehidupan kita, tentunya selain tuntunan dari Allah, tentunya kita perlu mentoring, ya. Orang-orang yang kita bisa tanya, orang-orang yang kita bisa gali pengalamannya, orang-orang yang kita bisa tukar pikiran. Ya. Dan satu hal lagi tentang menjadi tua. Saya teringat dengan firman dari Ibrani 11 ayat 8. Ini adalah ayat tentang iman, ya, bapak-bapak sekalian pasti udah tahu. Dan ini adalah tokoh iman yang sangat terkenal, yaitu Pak Abraham. Ya, di sini dinyatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Disuruh berangkat dan gak tahu mau disuruh kemana. Ya, mirip ya dengan kita gitu. Ketika kita menjadi tua, kita berhadapan dengan banyak hal yang tidak jelas. Kita berhadapan dengan hal yang tidak pasti. Tapi kita perlu iman.
untuk melakukan itu semua. Ini mengingatkan saya kepada salah satu hamba Tuhan, barangkali ada sebagian Bapak yang kenal, Pak FX Jasman. Ya. Usia beliau udah 60 tahun. Ya. Seharusnya untuk usia sedemikian, mungkin dia harusnya sudah berpikir untuk cari aman ya, cari aman. Nah firman tadi mengingatkan saya sama Pak Jasman ini. Justru ketika usianya memasuki usia hampir pensiun 59 ya kalau di GKI. Beliau malah memilih untuk melayani lebih lagi ke pelosok-pelosok. Dalam hal ini ke Pulau Patoyan di daerah Sulawesi Tengah. Dia cari jalur-jalur yang justru orang-orang seusianya menghindari. Tapi itulah panggilan seperti di Ibrani 11 ayat 4 tadi. Ya. Tapi Tuhan sungguh berperkara dalam kehidupan Pak Jasman ini. Putra pertamanya baru saja diangkat jadi pegawai tetap di blibli.com ya sebagai seorang sales manager. Ya. Putri keduanya bekerja di perusahaan saya, seorang accountant manager. Ya. Jadi hal-hal ini yang hal-hal langkah-langkah iman yang dilakukan oleh teman-teman sahabat saudara kita yang konsisten dengan pelayanannya. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Abraham disuruh berangkat oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Ya. Di Ibrani 11 ayat 9 justru aneh buat saya. Aneh tapi nyata ya Bapak-bapak sekalian. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah. Ya. Dijanjikan Tuhan tanah perjanjian. Tapi begitu tiba di tanah perjanjian, dia seperti seorang tiba di tanah asing dan harus hidup di kemah. Ya. Jadi mengikuti jalan Tuhan itu bukan janjinya damai sejahtera ya, semuanya beres. Tapi malah tinggal di dalam kemah. Dan ini yang saya rasa diimani oleh Bapak Pendeta Jasman. Ya. Dia harus tinggal di satu rumah penduduk ke rumah penduduk yang lain. Di usia 60 tahun. Ya. Dan tidak lengkap rasanya kalau saya nggak cerita tentang mertua saya. Seorang hamba Tuhan yang setia, namanya Bapak Dr. Abraham Darmawan. Ya. Ini pelayanan beliau luar biasa. Ya, dengan dana pensiun hanya Rp25.000 per bulan. Ya. Tapi beliau tidak mundur satu langkah pun dalam pelayanannya. Ya. Tidak mundur satu langkah pun dari pelayanan beliau. Dan apa yang terjadi? Ini adalah salah satu firman yang beliau selalu pegang. Ya, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta roti. Dan ini yang terjadi kepada anak dan cucu hamba Tuhan yang konsisten dengan pelayanannya. Ya. Di foto paling kiri adalah foto putra-putri Bapak Pendeta Abraham. Ya. Dan sekarang yang terjadi adalah mereka sudah established, ya, semuanya hidup diberkati Tuhan. Dan tidak hanya berhenti di anak-anaknya, semua cucu-cucunya juga Tuhan pelihara. Ya, berkuliah di luar negeri, semuanya beres. Ya. Ini adalah salah satu role model atau idola saya atau mentor saya, ya, yang saya jadikan mentor dalam kehidupan pelayanan saya. Saya mau sharing sedikit Bapak-bapak sekalian kaitannya dengan konsistensi pelayanan dalam kehidupan kita dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, khususnya menjelang pensiun. Ya. Di tahun 2021 ketika itu COVID lagi, saya sudah pernah sharing ini di Rakernas yang lalu. Saya mau ulangi karena ada beberapa bapak-bapak yang baru datang. Di masa COVID ya Bapak-bapak sekalian, di mana kita semuanya ngumpet di rumah ketika itu. Takut ketularan dan takut mati. Ya. Roh Kudus taruh satu kerinduan di hati istri saya, ya, bahwa kita harus berangkat mulai menanam gereja. Ya, di peta itu saya tunjukkan bahwa saya tinggal di Jakarta ketika itu, dan Roh Kudus taruh satu tempat, ya, di hati istri saya, yaitu di Bahodopi, Sulawesi Tengah yang saya nggak tahu itu di mana. Gitu. Bapak-bapak bayangkan masa COVID Delta ketika itu, ya, fase Delta. Dan saya satu pesawat dengan semuanya tenaga kerja dari China Mainland. Masa COVID. Saya bilang ini
resiko hidup dan mati dalam melayani Tuhan. Ya. Singkat cerita kami tetap berangkat Bapak-bapak. Ya, kami memutuskan untuk tetap setia dengan pelayanan kita. Kita merintis gereja di Bahodopi, ya, di Sulawesi Tengah dengan bekerja sama dengan GKII Ampana ketika itu. Di foto paling bawah ketika kita kebaktian pertama, Bapak-bapak sekalian, itu hanya segelintir orang yang datang. Ya, kita sewa tempat, kita beli alat musik, kursi plastik kita beli, kita mulai ibadah pertama. Ya. Dan yang terjadi sekarang Bapak-bapak sekalian ada 80 jiwa ya yang beribadah di gereja ini. Dan ini adalah gereja pertama dan hingga sekarang sudah 6 gereja yang kami rintis. Ya. Nah, buah kenekatan, buah Mas. Sorry. Kepencet ya. Saya jalanin aja ya. Oke. Nah, buah dari kesetiaan kami melayani Tuhan, Bapak-bapak sekalian, secara dini Tuhan melakukan bagiannya Dia gitu dalam kehidupan kami. Nah, ini adalah pensiun saya, Bapak Ibu sekalian. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Langkah iman yang ada kaitannya hidup dan mati, Bapak-bapak sekalian. Ya. Setelah 12 tahun saya berusaha untuk menggagas proyek ini. Ya. Justru Tuhan menjawab doa-doa kita di tahun di mana kekeringan, pemecatan, dan segala sesuatunya terasa tidak mungkin. Ya, proyek hotel kami itu di-approve untuk dibangun segera setelah kami kembali dari Bahodopi. Ya. Jadi ini adalah buah, menurut kami adalah satu mukjizat Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan berkarya. Tuhan melakukan bagiannya ketika kita setia, melayani tanpa menyerah, tidak kenal pensiun. Bapak-bapak sekalian. Ya. Tahun lalu saya cerita bahwa ini sudah mulai dibangun strukturnya, sekarang sebentar lagi opening. Ya. Ada beberapa kesimpulan, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Ya, ada beberapa kesimpulan. Silakan mau catat, tapi ini bisa dibagikan. Ya, masa pensiun adalah masa pasti yang secara alamiah akan dihadapi setiap orang. Ya. Poin kedua, ada anggapan pesimis bahwa masa pensiun adalah saat memasuki usia tua dengan fisik dan tenaga semakin lemah. Menderita banyak penyakit, cepat lupa, penampilan menjadi tidak menarik, dan merupakan tanda seorang sudah tidak berguna dan tidak dibutuhkan lagi dalam dunia karena produktivitas yang semakin menurun. Ini adalah anggapan orang ya. 9 dari 10 karyawan, termasuk kita semua di Indonesia, ternyata nggak siap. Baik secara mental, finansial, ketika menghadapi masa pensiun. Ada persiapan diri yang perlu dilakukan dalam hal ini, ya. Nah, ini ada beberapa poin yang kita bisa catat dan kita lakukan untuk menghadapi masa-masa pensiun. Pertama adalah menyiapkan perencanaan keuangan melalui proyeksi tabungan atau investasi, ya. Kedua, tetap berada di dalam komunitas. Komunitas itu penting seperti kita sekarang ini, ya. Komunitas kita di mana kita bersama semua dengan orang saudara-saudara, orang-orang percaya untuk saling mendukung, saling sharing dan saling mendukung. Ya. C, tentunya menjaga pola hidup sehat dan tetap setia melayani Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang ada beberapa alternatif yang kita bisa lakukan untuk mengisi masa pensiun kita. Ada beberapa alternatif kegiatan usaha. Ya. Tapi satu pun dari alternatif tadi tidak akan terrealisasi. Bapak Ibu sekalian, apabila tidak kita melakukan hal yang satu ini, yaitu menabung, ya, perlu kesadaran untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh setiap bulan untuk ditabung. Disiplin menabung, tekun, ulet, dan hemat adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan pada masa
pensiun. Kita nggak usah pikir pinjam, nggak usah pikir investasi, nggak usah pikir hal-hal yang terlampau complicated, nggak usah overthinking. Kita disiplin dalam menabung. Tadi malam saya bertemu dengan beberapa sahabat dalam Kristus, saudara dalam Kristus, di Komisi B, ya, tentang bagaimana menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Ya, iuran perkarya itu 10.000 untuk setiap 3 bulan. Ketika itu kita bahas tadi malam dengan Pak Samuel, Pak Aloysius, dan teman-teman yang lain, Pak Yeskil, kita geleng-geleng kepala. Kecil ya, gitu. 10.000 untuk 3 bulan. Jadi 1 tahunnya kurang lebih 40.000 rupiah. 40.000 rupiah. Tapi saya sharing dengan teman-teman tadi malam. 50.000 rupiah ini apabila kita lakukan secara disiplin. Ya. Dan sebagian kecil dari perkarya se-Indonesia menyisihkan 50.000 rupiah. Ya. Berapa uang yang bisa terkumpul? Matematika sederhana Bapak-Bapak sekalian. Menurut survei jemaat GKII mencapai 500.000 jiwa. Menurut survei, ya, itu harus dikonfirm lagi. Konservatif, Pak Ketua Perkarya Pusat bilang bahwa mayoritas dari jemaat adalah perkawan. Oke, kita bilang 200-nya lah dari 500 itu adalah perkarya. Dipotong anak-anak dan lain-lain. 200 perkarya. Super konservatif, dari 200 anggap cuman seperempatnya yang setia untuk menyisihkan 50.000 per tahun. Bapak hitung dengan kalkulator yang ada di handphone Bapak, 50.000 rupiah dikali 50.000 per karya, bisa terkumpul uang berapa? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Bayangkan kalau bapak-bapak yang ada 150 orang di sini, telepon semua anggota perkarya, bro, kita sisihkan 50.000 hari ini. Dan itu berlaku untuk 1 tahun ke depan. Kira-kira berapa yang terkumpul? Cukup banyak. Nah itu adalah the power of saving, ya, kekuatan dari sebuah upaya menabung. Dengan kita menyisihkan mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit demi sedikit. Kegiatan-kegiatan yang saya tadi presentasikan tentang bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan efektif dan produktif setelah masa pensiun bisa terrealisasi dengan kegiatan menabung. Ya. Reaching the finish line. Ya, gimana kita bisa memenuhi target kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan di 1 Timotius ayat 4, 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Demikian sharing dari saya Bapak-Bapak sekalian. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin diskusi. Shalom, terima kasih. Oke, aplaus buat pembicara kita pada sore hari ini. Kita telah mendengar apa yang menjadi perencanaan pensiun di kalangan kita, baik sebagai berprofesi sebagai hamba Tuhan maupun dengan profesi-profesi kita saat ini. Pastinya di saat kita pensiun, kita sudah siap untuk mempersiapkan segala sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Bapak-Bapak sekalian. Dan dari panjang lebar telah dipresentasikan. Jika ada Bapak-Bapak yang masih atau akan memberikan masukan terkait dengan masa pensiun atau masa purna bakti, saya akan buka 3 penanya untuk kita tanya jawab dalam sesi ini. Saya persilakan dari Bapak-Bapak yang ada di tempat ini untuk menyampaikan pertanyaan atau menambahkan, memberikan masukan terkait sesi persiapan masa pria dalam persiapan masa pensiunnya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan.
Ada dari sesi di sebelah kiri saya, kanan saya, dan di tengah saya? Atau Bapak-bapak sharing atau memang penjelasannya sudah sangat dimengerti dan difahami, atau dari Bapak-bapak sekalian ada memang punya tips atau memang sudah memiliki perencanaan pensiun, baik itu secara mandiri, pensiun secara mandiri, ataupun pensiun yang sudah dipersiapkan oleh organisasi di mana Bapak mengabdi sepanjang beberapa tahun kehidupan Bapak-bapak. Tapi saya yakin dan percaya ini orang Kema Angel semua ya. Jadi Kelihatannya udah siap semua nih, siap pensiun. berarti orang Kema Angel sudah siap pensiun, sudah siap pensiun. Karena memang kalau secara Alkitab pensiun tidak diatur di dalam Alkitab yang kita percaya dan kita yakini. Benar tidak? Jadi menurut saya secara pribadi, pensiun itu kalau bicara hukumnya, dia belum diatur dalam Alkitab yang kita yakini sama-sama. Mungkin itu kalau pendapat saya, orang percaya tidak mengenal pensiun. Kita aminkan itu kan? Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, ada. Mohon panitia memberikan mic ke penanya. Selamat sore Pak, terima kasih atas waktu ini. Nama saya Pendeta Liam. Saya mau, ini setiap ada pertemuan ini selalu ada penjelasan pensiun. Saya mau tanya, mengulang kembali, apakah Bapak itu tahu program yang sudah dicanangkan lebih dulu? Saya sudah masuk di tahun 96. Sampai hari ini belum ada lagi beritanya itu. Ya, belum ada berita bagaimana tindak lanjutan itu Pak. Kan, sekarang saya tidak akan lagi pensiun di situ dan tidak akan nabung di situ, tapi saya menabung sendiri saja. Makasih Pak. Oke Pak, coba diulang lagi pertanyaannya Pak, terkait dengan program pensiun Kemah Injil sudah ada dulunya. Oke. Di tahun 96 saya pernah masuk itu Pak. Tapi sampai hari ini belum ada lagi berita-beritanya itu. Apakah sudah tenggelam? Sudah hangus? Kalau tidak tahu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Liam. Terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Bapak, dana pensiun Kemah Injil, saya sebagai moderator pada sore hari ini belum bisa menjawab terkait karena di luar konteks apa yang menjadi judul daripada sesi ini. Ada waktu Pak, nanti mungkin Bapak silakan sharing sama saya di belakang. Saya akan menjawab sepengetahuan saya dan seberapa saya tahu dengan jelas dan terang benderang Pak. Jadi mungkin itu jawaban dari saya Pak. Semoga Bapak suka tidak suka, puas tidak puas, dipuaskan dulu sementara Pak. Jadi jika ada bapak-bapak yang mau bertanya lagi dengan konteks yang tidak melebar daripada sesi kita pada sore hari ini, atau memang ada yang mau sharing terkait pensiun, penambahan saya berikan waktu 20 menit. Mau tanya apa mau sharing Pak? Tanya, silakan Pak. Tes 1. Shalom, selamat sore dan terima kasih untuk pembicara, moderator yang memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nama saya Pendeta Paran Pagun, saya Sekretaris Wilayah 2 Kalimantan Barat. Saya ingin bertanya begini Pak, untuk shaping masa tua ya. Kan ada beberapa hal yang ada teman saya sampaikan. Yang pertama bisa berupa tanah, bangunan, barang berharga, ya, lalu tabungan uang. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini, kalau konteks ibu kota dengan konteks kami yang ada di Kalimantan Barat,
Ya. Dan untuk konteks anak muda zaman sekarang, kira-kira menurut Pak Janes ini cocoknya di apa gitu untuk anak muda sekarang, anak-anak kita. Karena sekarang saya lihat pemikiran anak muda sekarang dengan kita, ya itu agak berbeda gitu. Apakah dalam bentuk tanah, bangunan, kebun? Kalau di Kalimantan kan kita kan banyak kebun sawit, jengkol, karet gitu. Mohon jawabannya Pak, terima kasih. Oke, sesi ini kita tidak akan jawab langsung. Ada lagi pertanyaan, biar sekalian nanti habis pertanyaan itu kita akan jawab. Lagi 2 penanya, saya berikan kesempatan. Saya berikan kesempatan dengan 2 penanya lagi. Oke Bapak. Oh Bapak sharing. Ya Pak, saya kasih waktu 5 menit sharingnya Pak ya. Ya, terima kasih. Saya tadi sudah memperkenalkan diri saya yang ganteng ini. Nah begini Pak, kita lihat gereja Kemah Injil ini kalau di pelosok-pelosok ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, di bawah standar upah minimum regional. Dan mereka sangat saya dulu di bidang misi Pak. Jadi penginjilan buka gereja, saya melihat persoalannya masalah ekonomi. Jadi ini yang kadang-kadang saya mencucurkan air mata Pak. Karena gajinya ada yang 300, 200. Jadi hari ini saya mulai berpikir, saya dulu 6 tahun di pos PI Pak, di sponsor Bontang Kalimantan Timur. Saya pernah ke Bontang. Ya artinya setelah itu saya berpikir Pak, bagaimana ini kalau saya di pos penginjilan terus dan saya tidak punya kebun, tidak punya aset investasi, saya pikir nanti kalau saya pensiun susah betul ini. Nah akhirnya saya berpikir, saya buat sarang walet, rumah walet ya. Nah hari ini puji Tuhan 2 walet saya, rumahnya, tapi 1 sudah masuk, 1 belum jadi. Artinya saya mau supaya nanti ketika saya sudah tidak mampu berkhotbah, sudah bungkuk seperti ini, saya ada makanan ya yang saya makan setiap saat. Itu ya. Terima kasih. Amin. Kita dengarkan sharing beliau berteman dengan walet di sana. Dan nanti sebagai penyelamatnya di masa pensiun adalah burung walet ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Satu lagi penanya atau yang mau sharing? Mungkin Pak Kakak Samuel. Pendeta Evan boleh sharing nggak? Oke. Terima kasih, Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya ingin mengatakan, saya Pendeta Evan Kamasi dari Manado. Dan ya oleh kasih karunia Tuhan, saya ini antara usia mau dibilang muda tidak, tua juga tidak, karena sudah 60 tahun. Jadi puji Tuhan. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita bahwa ingat, hamba-hamba Tuhan dan seluruh perkarya, sadarlah bahwa saat ini kita punya tantangan besar. Karena saya juga sudah melihat begitu banyak tempat-tempat di mana orang-orang Kristen itu mendominasi tempat itu. Tetapi sekarang ini sudah muncul mushola. Maaf ya. Kenapa persoalannya? Adalah gereja tidak mampu membangun ekonomi jemaat. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa ingat, perut dikuasai, imanmu dibeli. Betul ya? Perut dikuasai, imanmu dibeli. Nah, mereka masuk dengan bisnis. Nah, banyak tempat-tempat yang tadinya gereja udah hampir dikatakan udah tembus mereka masuk di situ. Nah, kita sebagai hamba Tuhan harus punya pemikiran ekstra untuk hal ini. Minta maaf saya agak lebih sedikit ya, karena ini krisis kita. Bahwa kita sebagai hamba Tuhan punya kemampuan jeli untuk bagaimana kita bisa membangun ekonomi masyarakat, membangun ekonomi jemaat. Sehingga peluang mereka itu tidak akan bisa masuk. Dan kita sebagai perkarya-perkarya ini tolong berpikir untuk ke situ. Bahwa bagaimana kita membangun ekonomi di dalam tempat kita berada supaya kita bisa memproteksi hal-hal yang saya itu katakan tadi.
perut dikuasai, ya, ekonomi mereka kuasai, iman kita dibeli. Ya, jadi saya ini ingin sampaikan dan saya percaya bahwa sehubungan dengan usia, menjadi tua itu sudah pasti, tetapi menjadi bahagia di masa tua itu pilihan. Amin. Pilihan, kita harus pilih dari sekarang bagaimana supaya kita di dalam masa tua kita itu menikmati kebahagiaan. Itu harus ada planning yang seperti sudah disampaikan tadi. Setelah ini saya jadi apa? Setelah ini saya mau buat apa? Itu sudah harus dipikirkan dari sekarang. Sehingga kita ketika kita sebagai hamba Tuhan, sebagai bapak-bapak sekalian, saya kira kita justru di dalam masa tua kita bisa menjadi contoh bagi generasi muda. Ya, jadi untuk masuk di finish itu kita adalah proses yang kita harus persiapkan dari sekarang. Terima kasih, itu aja mungkin secara singkat yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Kak Pendeta Evan. Jadi saya jawab pertanyaan dari Bapak yang di belakang tadi ya, mengenai kegiatan usaha apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda kita di daerah, ya. Pak Gun, ya. Jadi banyak hal, Pak, banyak hal. Jadi ketika tahun lalu itu kita pada saat Rakernas tahun lalu kita memperkenalkan bahwa dari Perkarya kita bisa membantu meng-create platform-platform ya. Sekarang ini anak muda zaman milenial dalam melakukan bisnis itu tidak terhambat oleh jarak, Pak. Ya, jarak itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan dalam hal zaman sekarang untuk mengelola sebuah bisnis. Jadi banyak hal, Pak, banyak hal itu kita bisa lakukan, dan apabila memang ada anak-anak muda di bawah binaan Perkarya yang juga ingin melakukan hal-hal yang sifatnya ekonomis, dan kita dengan pihak Perkarya Pusat dengan senang hati membantu, Pak. Ya, bisa itu bisnis pertanian atau makanan dan sebagainya. Ya, jadi beberapa daerah yang cukup terpencil juga kita sudah support, Pak, kaitannya dengan sosial media. Makasih. Waktu kita masih ada, apakah masih ada yang mau bertanya atau mau sharing? Atau di sini memang sudah ada yang menikmati masa pensiunnya? Kalau memang tidak ada, kami ucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Insinyur Janes Pasaribu yang telah menyampaikan sesi pria dan persiapan masa pensiun, dan kata atau beberapa kalimat terakhir yang saya sampaikan dalam sesi ini adalah, kalau boleh saya sampaikan, orang Kristen tidak pernah pensiun melayani Kristus. Ia hanya mengubah alamat tempat kerjanya. Singkatnya, ketika seorang mencapai usia pensiun, usia berapapun itu, panggilannya bisa saja berubah, tetapi pelayanannya kepada Allah tidak berubah. Seringkali orang-orang kudus yang sudah lanjut usia ini, setelah seumur hidupnya berjalan dengan Allah, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan menceritakan bagaimana Allah bekerja dalam hidup mereka. Doa pemazmur bisa menjadi doa mereka yang sudah lanjut usia. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Mazmur 71 ayat 18. Selamat sore, kiranya apa yang menjadi berkat Bapak-Bapak dapatkan dalam acara Konsulnas pada hari ini bisa dipakai oleh Bapak-Bapak sekalian nantinya dalam pelayanan Bapak-Bapak di tempat Bapak Tuhan percayakan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita.
Baik, terima kasih untuk Bapak Yanes dan Bapak Jimmy Rade. Dari Bapak Melvin, ada pengumuman? Kami persilakan Pak.